Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan berbagai macam nikmat yang tentunya masih bisa kita rasakan. Yang diantaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di tempat ini, di masjid yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kita sebagai umat beliau. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada salah satu penyebab di mana keinginan kita atau doa-doa kita tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab ini di antara penyebab-penyebab yang lain, Allah tuangkan di dalam hadis qudsi, lastu binadhirin fi haqqi amti hatta yanzura fi haqqi. Allah berfirman, tidaklah aku akan memperhatikan hak hambaku sebelum ia menunaikan hakku. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Dia tidak akan memberikan perhatian kepada hak-hak hambanya serta kemaslahatan dan keinginannya sebelum hamba itu memberikan perhatian dan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan kewajiban-kewajiban telah diwajibkan kepadanya. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu hak yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan lahir. Misalnya menunaikan salat, saum Ramadan, mengeluarkan zakat, melakukan ibadah haji bagi yang mampu, menjauhi dosa-dosa besar, menghindari dan mengekalkan dosa-dosa kecil, memberi pertolongan kepada hamba-hamba Allah, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang sudah ada perinciannya dalam syariat Islam yang mulia ini. Yang kedua, hak Allah yaitu
hak yang berhubungan dengan i'tikad atau keimanan dan amalan batin. Setiap orang wajib beriktikad dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam zatnya dan perbuatannya, satu-satunya tempat berlindung serta bersifat segala sifat kesempurnaan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun. Setiap orang wajib pula beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 25 orang rasul untuk memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada semua makhluk, menerangkan halal dan haram, menggariskan cara-cara mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mengajak mereka melakukan kebaikan dan mengadakan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap orang juga wajib taat dan patuh kepada para rasul, beriman kepada mereka, beriman kepada apa-apa yang telah disampaikan oleh mereka dari Rabb-Nya, beriman kepada kitab-kitab sucinya yang telah diturunkannya, sebagaimana juga telah diturunkan kepada mereka, bukan yang telah dipalsukan. Dan wajib pula beriman pada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang wajib beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya dan menunaikan segala hak-haknya. Di atas segala hak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Aku sekali-kali tidak menghendaki rizki sedikit pun dari kalian atau dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh." Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah hadirin sekalian salah satu penyebab di mana doa-doa dan keinginan kita tak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak pernah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Setelah tadi kita membahas tentang hak Allah, maka kita akan membahas sekarang tentang hak-hak kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kemuliaannya akan menyantuni hamba-hambanya, menjaganya, menutupi aurat kecelaannya, menjamin rezekinya, memberikan taufik untuk beramal soleh, menjadikannya dicintai oleh makhluknya, memudahkan segala urusan, memperbanyak kebaikan baginya, menghapuskan keburukan dan dosa, memaafkan kekeliruannya, meninggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat, serta memberinya berbagai karunia dan menghalanginya daya upaya penyesatan setan sesuai dengan firman-Nya, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya hamba-hambaku engkau takkan dapat menguasai mereka, dan cukuplah
Rabbmu sebagai penjaga. Quran surat Al-Isra ayat 65. Setelah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dibiarkannya begitu saja, tetapi untuk kepentingan dan keperluannya disediakan dan diserahkannya seluruh alam ini kepada manusia. Dan nikmat yang diberikan Allah begitu banyak hingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah hak-hak yang akan diterima oleh makhluk atau oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat hak kita akan diterima oleh kita apabila kita telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran apabila keinginan kita tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam beribadah kepadanya, memberikan kekuatan kepada kita untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.